Smart FM. Smart Career. Sebenarnya setiap manusia yang ada di dunia ini pasti pengen menjadi orang yang sukses. Bahkan kalau kecil gitu ya, diingat kalau ditanya mau jadi apa, mau jadi orang sukses gitu ya. Tapi apakah menjadi sukses itu mudah dan punya pola tersendiri untuk kita bisa meraihnya? Kita akan membahasnya dalam podcast Smart Career. Dan kali ini kita bersama sosok yang sudah sukseskah atau belum menurut beliau? Ada Bro Daniel. Hai Bro Daniel. Halo, tos dulu kita. Oke. Aduh. Gimana? Menurut Bro Daniel sendiri, Bro Daniel sudah mencapai sebuah kesuksesan mungkin di dalam karir ya, lebih dalamnya atau seperti apa? Pertanyaan itu salah kalau di-address ke saya sebenarnya. Oh, oke. Gimana tuh? Karena di saya itu nggak ada kata sukses. Oke. Yang ada tuh kata berhasil. Berhasil. Jadi kita bedain ya antara sukses dan berhasil. Ya. Karena kata sukses itu tidak ada satu definisi yang fix banget, tapi kata berhasil ada. Jadi saya mau sebut bahwa banyak orang sudah berhasil tapi tidak mengakui keberhasilannya. Ya. Jadi kalau tadi Audrey tanya, saya ralat ya. Daniel udah berhasil belum? Udah. Berhasil pertama, saya berhasil lulus kuliah. Oke. Itu keberhasilan loh. Betul. Karena banyak orang tidak lulus. Saya pernah ketemu tuh satu meeting sama-sama board of directors gitu ya. Ketika ngobrol, sama-sama alumni dari BINUS. Ya, senang dong sama alumni BINUS. Dia tanya, Bro Daniel lulusan tahun berapa? Tahun 94. Dia langsung bilang, iya. Saya 94 masuk. 9 tahun kemudian baru lulus. Wow. Udah beda ini ya. Udah beda. Iya kan? 2000. Saya bilang, loh, bangga dong. Ya. Kamu berhasil lulus kan? Ya. Nah, keberhasilan inilah sebenarnya yang membuat kita untuk berhasil selanjutnya. Saya mengatakan bahwa keberhasilan itu kayak kita naikin sebuah anak tangga, Audrey. Jadi tangga 1, tangga 2, tangga 3. Jadi waktu kita sampai di atas, jangan lupa, kita tuh udah berhasil dari bawah ke atas. Seperti itu. Nah, kalau sukses itu nggak ada ukurannya. Makanya orang suka berpikir bahwa sukses itu kalau punya mobil. Betul. Ya kan? Nah, saya tadi nonton satu video di TikTok bagus tuh. Dia bilang, di dunia ini banyak orang kayak menyalahartikan. Contoh, kalau Daniel punya rumah, punya mobil, tapi masih kredit. Oke. Ya kan? Mobilnya mahal lagi. Seperti, wah dianggap orang kaya. Ya kan? Padahal ada petani di desa sana gitu ya. Dia punya tanah 3 hektar. Lagi nanem. Kayak gitu. Dia nggak punya cash. Kita bilang dia orang miskin. Kenapa? Iya, nggak ada yang salah. Saya orang sukses. Betul. Orang kaya. Kan petani itu orang miskin. Bahkan kata pemerintah itu mau berantas kemiskinan kan. Padahal orang yang sangat kaya itu adalah petani itu. Kenapa? Karena dia punya fixed asset. Betul. Saya punya rumah, punya mobil, tapi masih nyicil. Betul. Artinya sewaktu-waktu itu bisa diambil sama bank. Ya. Artinya saya nggak punya apa-apa kan. Nah, jangan standar itu yang kita pakai. Tapi standar yang kita pakai adalah bagaimana setiap keberhasilan kita capai, itu membuat kita akan mencapai satu keberhasilan lagi. Nah, pertanyaan adalah, next, keberhasilan apa yang Bapak mau capai? Itu. Oke. Itu yang harus selalu menjadi pertanyaan-pertanyaan dalam hidup ya. Betul. Mungkin di tengah definisi-definisi kesuksesan yang ada gitu. Karena nggak bisa kita katakan Bro Daniel ya, nggak bisa kita katakan iya sih kita nggak pengen sukses gitu ya, ataupun kita nggak pengen berhasil karena sudah adanya mindset kesuksesan yang tercipta di tengah masyarakat. Jadi kita punya pemikiran yang berbeda. Betul. Sebenarnya gini, karena hadirnya teknologi, adanya digitalisasi, itu membuat begitu banyak informasi itu jadi bias sebenarnya. Termasuk kita bicara tentang kesuksesan hari ini. Makanya hari ini saya mau ngajak kita semua untuk belajar bahwa tidak pernah ada kesuksesan itu, yang adalah keberhasilan. Dan ingat, setiap orang itu berhasil. Setiap orang itu pernah berhasil. Nah, keberhasilan kecil ini adalah menjadi sebuah motivasi kita untuk keberhasilan selanjutnya. Contoh, ketika kita menghadapi satu situasi sulit waktu kita mengalami pandemi COVID selama 3 tahun, ya kan kita bisa lewatin. Itu keberhasilan yang sangat luar biasa. Sehingga ketika ada masa COVID yang baru nih, santai aja. Karena kita udah pernah berhasil kok. Kenapa kita takut kan? Nah, demikian juga dalam karir, demikian juga dalam studi, demikian juga dalam rumah tangga kan. Jadi ketika kita dihadapin satu tantangan lagi, ingat, kamu pernah berhasil sebelumnya. Yuk kita lewatin tantangan itu. Baik, kita naik satu anak tangga lagi, dan kita akan berhasil. Nah, keberhasilan itu yang membuat kita menjadi orang yang sangat berhasil. Kalau kita bisa mengapresiasi keberhasilan itu, Audrey,
kita akan memuliakan Sang Pencipta kita. Ya. Bahwa setiap manusia itu adalah manusia-manusia yang berhasil. Jadi ketika kamu berhenti, kamu tidak memuliakan penciptamu dan kamu jadi manusia yang gagal. Ya. Sebenarnya itu yang paling penting untuk kita sadari. Jadi bukan berapa banyak harta yang kamu punya, bukan berapa banyak mobil yang kamu punya, bukan berapa tinggi jabatanmu, tapi kamu menjadi orang yang berhasil itu karena kamu pernah melewati hal-hal yang membuat kamu mencapai titik itu. Oke, nah ini menarik ya Bro Daniel, karena kalau kita ngomongin tentang mungkin untuk kita punya mindset, ya saya harus menjadi sosok yang berhasil gitu ya, even itu step-step kecil, bukan jadi orang yang sukses. Orang-orang yang di luar mungkin ada yang menganggap, ih ini dibilangin sukses dia nggak mau nih gitu ya, dikategorikan sebagai orang yang sukses dia nggak mau, sombong banget sih. Mungkin akan muncul kata-kata seperti itu. Itu gimana untuk kita bisa Nggak menanggapi apa-apa. hal tersebut? Biarin aja. Biarin aja ya. Kenapa? Karena bukan dia kok yang ngasih makan kita. Simpel kan? Ya, Ya kan? ya. Bukan dia kok yang menentukan kita berhasil atau tidak gitu Ya. kan? Nah, omongan-omongan itu kalau orang yang berhasil, dia akan melihat itu sebagai sebuah pemicu untuk memperlihatkan lagi bahwa saya pernah berhasil dan saya harus berhasil. Oke. Seperti itu. Jadi sebenarnya itu motivasi. Jadi jangan ditanggepin. Jangan, oh karena orang diomongin kok gini-gini terus lalu kita show off gitu kan ya. Oh nggak perlu seperti itu. Jangan. Iya. Jadi itu menjadi motivasi untuk melakukan hal-hal Ya, yang jadi motivasi. lain ya. Anggaplah itu sebuah kerikil-kerikil yang dalam hidup itu tuh tidak bisa kita hindari. Dan itu akan membuat kita tuh lebih baik seperti itu. Ya kan? Dalam pendidikan saya adalah dikatakan bahwa nggak mungkin seorang orang tua yang baik itu tidak mendidik anaknya dengan rotan. Pasti. Nah, mendidik anaknya dengan rotan tuh maksudnya anaknya dipukulin gitu ya. Kan nggak selalu disayang tuh. Nah, ketika dia dipukul ya tapi tetap pukul dengan kasih sayang ya. Artinya habis dipukul lalu disayang gitu kan. Kenapa? Karena kita pengen anak kita tuh mendapatkan ganjaran, lalu dia belajar dari ganjaran itu untuk berhasil. Dan itu tidak mudah. Seperti yang masuk di list pertanyaan Audrey tadi kan, gimana pola-pola kesuksesan? Audrey ganti gitu, Bro Daniel. Gimana untuk pola-pola kita melakukan hal-hal sehingga berhasil gitu dalam hidup, sehingga mungkin kita jadi punya definisi sukses sendiri gitu ya, keberhasilan dalam hidup. Ya, pertama tuh kita harus punya tujuan dulu, keberhasilan apa yang mau kita capai. Nah, saya selalu mengingatkan, seseorang berhasil itu bukan karena dia mencapai satu jabatan ataupun dia mencapai satu nilai kekayaan. Kalau kekayaan menjadi tujuan hidup kita, makanya banyak orang akan korupsi. Jadi kaya atau miskin itu bukan tujuan. Nah, kita harus jelas tujuan hidup kita seperti apa. Nah, ketika kita udah jelas tujuan kita untuk seperti apa, lalu kita membangun pola-pola kedisiplinan. Pola-pola yang kita ulang supaya kita bisa berhasil. Nah, pertanyaannya adalah, kalau saya nggak ketemu, Pak, tujuannya. Nah, lakukanlah apapun yang kamu lakukan dengan sebaik-baiknya. Contoh, kalau Audrey sekarang menjadi penyiar, ya jadilah penyiar yang melakukan itu dengan sekuat tenaga, sebaik mungkin dan lain sebagainya. Apakah nanti Audrey akan menjadi seseorang yang mempunyai studio yang luar biasa? Belum tentu, nggak tahu juga, who knows kan? Ya kan? Bisa juga nanti ternyata punya yayasan panti asuhan yang menampung orang-orang jompo dari siaran. Bisa dong. Nah, yang penting adalah dimanapun kita, apapun yang sedang kita kerjakan, polanya adalah lakukan sebaik mungkin, sekuat mungkin, sehebat mungkin untuk mencapai titik yang berhasil tadi. Nah, untuk mencapai pola itu sebenarnya yang dibutuhkan dari kita adalah mengulangi, di-repeat, supaya itu menjadikan kita hebat. Jadi Pak Arfan juga pernah bilang kan, bahwa sebenarnya di dunia ini tidak ada orang hebat kok. Yang ada adalah orang yang selalu mengulang dengan sangat baik, dan menjadi lebih baik lagi, dan menjadi lebih baik lagi, dan konsisten. Gitu. Nah, itu dia kuncinya, konsisten. Karena mungkin banyak distraksi ya sekarang ya Bro Daniel ya. Even kita mungkin ingin menyelesaikan lah tugas kita satu hal di dalam pekerjaan mungkin. Itu aja distraksinya sudah banyak gitu. Apalagi mungkin berhasil dalam karir. Nah, untuk kita bisa konsisten, tutup mata gitu ya, untuk melihat distraksi-distraksi yang ada tuh, ada tips and triknya kah? Seperti apa? Paling gampang belajar dari orang-orang yang olahraga sebenarnya. Olahraga, oke. Orang yang olahraga. Kenapa? Karena saya salah satu yang memang antusias di sport. Nah, saya kasih contoh. Kenapa Kipchoge, ya kan, dia bisa
lari maraton 2 jam. Oke. Bahkan targetnya under 2 jam. Oke. Ya kan? Kita lihat sebenarnya. Setiap hari dia latihan disiplin larinya berapa ratus kilometer. Wow. Sedangkan kita pengen punya cita-cita seperti itu, Iya. bangunnya jam berapa? Oke. Larinya berapa? Nah, Yes. distraksi itu apa? Seperti saya sekarang ketika kita olahraga, banyak dari kita adalah sebentar berhenti, cek handphone. Iya, Ya kan? Atau sambil lari sambil bawa handphone. betul. Gitu kan ya? Atau baru 2-3 kilometer kemudian kita berhenti dan istirahat. Atau udah merasa capek. Itu kan distraksi. Ya. Nah, kenapa tidak berhasil? Ya karena kamu tidak disiplin. Kenapa kamu tidak disiplin? Karena kamu nggak tahu apa yang menjadi tujuan ketika kamu melakukan itu. Coba kalau jelas tujuannya. Seperti waktu kemarin saya masuk ke salah satu grup maraton, tujuannya sangat jelas, saya punya target sangat jelas, kemudian dilatih saja, mau tidak mau, sampai saya sakit tuh sebenarnya di bulan pertama. Harus disiplin latihan, harus ngumpulin sekian kilometer per minggunya, kalau enggak saya diomelin. Ya. Berat nggak? Berat. Tapi ternyata ketika hari race, saya berhasil. Jadi pola disiplin itu memang tidak mudah, Audrey. Ya. Tapi kalau tujuannya jelas, biasanya orang akan kejar. Nah, biasanya kalau orang biasanya nggak jelas. Nah, banyak yang tidak mau memperjelas tapi mau berhasil. Ya. Nah, itu almost impossible. Oke, mungkin sedikit juga ya. Ketika sudah melalui berbagai macam proses yang berdarah-darah gitu ya, mungkin dalam hidup Bro Daniel juga sudah mencapai lah step-step keberhasilan dari yang kecil sampai yang besar. Apa yang dirasakan gitu ketika akhirnya gitu ya mencapai kata berhasil, dan after itu apa lagi sih sebenarnya? Sebenarnya ada 2. Oke. Yang paling simpel. Pertama adalah setelah berumur di atas 40 ya, Oke. saya mulai menyadari tentang satu yang kita sebut dengan kematangan jiwa, kematangan rohani, Oke. kematangan mental, dan lain sebagainya. Bahwa apa yang saya lakukan saat ini tuh ternyata ketika saya berhasil, saya memuliakan pencipta saya. Bahwa ketika saya diciptakan, tujuannya jelas. Ya. Nah, yang kedua tuh sebenarnya satu kepuasan dalam diri kita bahwa kita tuh punya manfaat bagi orang lain loh sebenarnya. Dalam hidup ini kita membawa manfaat bagi orang lain. Nah, ternyata itu sesuatu yang tidak akan pernah bisa dibeli dengan uang. Ya. Nah, 2 hal itu yang menurut saya itu yang selalu memotivasi saya untuk bangun lebih pagi, bekerja lebih keras, Yes. untuk membawa manfaat bagi orang lain seperti itu. Oke, yang terakhir, gimana kita bisa memaksimalkan keberhasilan kecil ya dalam meningkatkan karir kita? Oh, itu sangat penting sebenarnya, Audrey. Kenapa saya bilang sangat penting? Karena keberhasilan kecil itu adalah sebuah motivasi untuk membuat kita bangun lebih baik lagi, seperti itu. Ya. Nah, ketika kita gagal, kita akan ingat lagi, oh kemarin saya pernah berhasil, Yes. dan kita bisa naik lagi seperti itu. Nah, keberhasilan itulah yang membuat kita mengumpulkan kompetensi kita sebenarnya. Nah, kompetensi inilah membuat karir kita bisa naik. Jadi karakter membuat kita itu dipilih dan dipertahankan. Tapi kompetensi membuat kita naik jabatan. Gitu. Oke, itu dia soalnya untuk merangkum perbincangan kita terkait dengan keberhasilan gitu ya. Yang pasti ini bisa menjadi bensin lah untuk kita bisa tetap melakukan hal dengan baik, dengan tekun, sehingga kita bisa mencapai keberhasilan masing-masing dengan definisi masing-masing pastinya. Kalau begitu kami pamit, Smart Listeners, kita ketemu lain waktu. Sampai jumpa dan sukses untuk Anda. Bye-bye. Smart FM. Smart Career. Make your future better.